Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Pagi. Gimana hari ini? Pagi ini menyambut pembelajaran biologi, apakah semua semangat? Kemarin kita habis melaksanakan ulangan harian tentang virus ya? Ya. Namanya gampang? Tunggu nilainya ya? Ya. Nilainya semua di atas 100. Alhamdulillah. Dan semoga tidak ada yang tinggi ya. Jadi nilainya akan disiswakan. Nah, karena kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang virus, otomatis kita hari ini akan memulai di bab baru. Tentang apa? Ada yang tahu? Keanekaragaman hayati. Ada yang semalam sudah belajar? Semalam ngapain? Istirahat, Mbak. Atau sudah mempersiapkan materi untuk menyambut biologi hari ini? Bohong dikit gak apa-apa, udah Bu. Oke, nah salah satu materi yang ada di bab keanekaragaman hayati yaitu apa? Bisa dibaca? Betul, persebaran flora fauna di Indonesia. Oke, nah kenapa sih kita harus mempelajari terkait dengan persebaran flora fauna di Indonesia? Nah, ada yang tahu? Nggak tahu. Ada yang bisa ngatakan? Ngatakan aja. Nggak, tapi nggak bisa. Ada yang tahu kenapa? Sebagai manusia nih kita, sebagai seorang manusia, kenapa sih kita harus mempelajari ini persebaran flora fauna yang ada di Indonesia? Untuk mengetahui persebaran flora dan fauna, Mbak. Ya, itu judulnya. Ya, kita sebagai manusia ini kehidupan kita sangat bergantung ya antara manusia, hewan, dan tumbuhan seperti itu. Nah, kita dari hewan banyak sekali kita memanfaatkan ya, mulai dari apa? Kita memanfaatkan hewan ngapain? Ya, dagingnya, dan sebagainya, ya, susunya, dan sebagainya. Terus kemudian dari tumbuhan kita manfaatkan apa? Dan sebagainya. Dan yang paling penting apa? Kita bisa merasakan oksigen ini atas sumbangsi dari siapa? Yang produksi oksigen. Nah, oleh sebab itu karena adanya kesinambungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, perlu kiranya dari kita untuk mempelajari persebaran dari flora fauna. Nah, sebagai contohnya misalnya kita membutuhkan tumbuhan-tumbuhan herbal. Nah, itu kan tidak setiap daerah itu ada. Jadi kita pelajari persebaran floranya itu kiranya tumbuhan ini dia habitat terbesarnya di mana, mayoritasnya tumbuh di mana. Nah, itu salah satu contohnya untuk kita mempelajari terkait dengan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, nah ini kita akan mempelajari terkait dengan peta persebaran flora dan fauna, persebaran flora, persebaran fauna, dan apa sih faktor yang mempengaruhi dari persebaran flora dan fauna. Nah, ada yang tahu ini peta apa? Atlas. Oke, peta apa ini? Apa ini ya? Iya, betul, peta persebaran flora dan fauna itu kembali lagi. Nah, oke, Indonesia ini terletak di antara dua zona. Yaitu ada yang tahu zona apa? Ini peta ya, zona nyaman dan zona kebahagiaan, Mbak. Oke ya. Jadi Indonesia ini sangat istimewa ya, karena kita dilintasi oleh garis khatulistiwa yang mana Indonesia juga terlintas dua zona, yaitu zona Australia dan zona betul apa? Oke, dijawab. Dia mau dijawab. Ya, benar sekali. Indonesia ini terletak antara secara geografi ya, terletak di antara dua zona, yaitu zona Australia dan zona Asia. Nah, di zona Asia atau Oriental ini meliputi beberapa daerah yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ini di bagian timur ya, di bagian timurnya Indonesia.
Nah, sedangkan di zona Australia ini di wilayah timurnya yaitu terdapat Maluku dan Papua seperti itu. Nah, pembagian pembagian persebaran flora dan fauna ini didasarkan adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Ada yang tahu paparan Sunda dan paparan Sahul itu apa? Paparan Sunda itu ada teteh-tetehnya Mbak? Bukan ya, kan? Ada yang tahu paparan Sunda? Pak, apa pernah mendengar? Gimana? Ada yang tahu? Ya, paparan Sunda ini daratan yang menghubungkan antara Indonesia bagian timur dengan daratan yang ada di Asia seperti itu. Maka Indonesia bagian timur itu tadi ada apa? Jawa, Sumatera, dan Kalimantan seperti itu. Dan itu terhubung dengan daratan yang ada di benua Asia. Nah, sedangkan paparan Sahul itu daratan yang menghubungkan antara Indonesia bagian barat. Tadi bagian barat apa? Ada Maluku dan Papua. Ya, benar. Bagian barat itu ada Maluku dan Papua dan itu terhubung oleh daratan yang ada di benua Australia seperti itu. Nah, paparan Sunda dan paparan Sahul ini dipisahkan oleh yang namanya garis Wallace. Bukan garis santai ya. Wallace santai kan? Garis Wallace. Ada yang tahu garis Wallace itu apa? Garis. Itu Mbak yang digambar tuh guys. Betul, itu yang digambar garis Wallace. Tapi pemakaiannya apa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, garis Wallace ini pertama kali ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Tulis ya. Tokoh yang sangat berkontribusi menemukan adanya garis Wallace ini. Alfred Russel Wallace. Jadi nama garis Wallace ini dibuat oleh penemunya sendiri yaitu Bapak Wallace. Nah, garis Wallace ini dia itu membelah dari Selat Makassar menuju ke selatan sehingga menuju Selat Lombok seperti itu. Jadi garis Wallace ini memisahkan antara zona Australia dengan zona tadi Asia seperti itu. Nah, terus ada tokoh yang namanya Max Weber. Jadi Max Weber ini menemukan adanya perbedaan antara fauna yang ada di Sulawesi ya. Jadi fauna yang ada di Sulawesi ini dia memiliki ciri khas yang ada di zona oriental, padahal dia ini letaknya ada di zona Australia seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi Max Weber ini dia menemukan adanya fauna peralihan ya. Jadi dia yang faunanya itu dia letaknya ada di zona Australia, tapi dia memiliki ciri-ciri khas zona Asia seperti itu. Makanya dia menemukan zona peralihan. Terlebih dahulu ya terkait dengan penyebaran flora fauna, kemudian nanti untuk tugas ini seperti kayak tugas proyek ya, tapi ini tulisan doang karena Mbak Putri belum memberitahu mempersiapkan kertas lalu atau kertas yang digital ini ya. Manila ya, kertas Manila. Jadi sekarang kalian bikin grand design-nya aja dulu ya, grand design terkait dengan ini persebaran flora fauna di Indonesia. Jadi perhatikan ya rumusnya.
di zona oriental itu apa aja, fauna yang ada di zona Australia itu apa aja, fauna yang ada di zona peralihan itu apa aja. Pun juga dengan persebaran floranya. Jadi flora yang ada di zona tadi apa, oriental apa, ASEAN apa, Australian apa, terus peralihan apa gitu ya. Silakan dicari masing-masing 3 ya. Berarti total ada berapa? Kalau untuk persebaran faunanya sendiri 9. Jadi kalau flora dan fauna berarti ada 18. Nah, nanti untuk sekarang ya kalian mencari aja dulu data-datanya, hewan-hewannya apa aja, tumbuhannya apa aja. Setelah itu kalian mencari atau bisa mendeskripsikan terkait dengan ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri fauna yang ada di zona oriental itu apa aja. Misal ya tadi ya kayak mamalenya memiliki ukuran yang besar seperti itu. Banyak terdapat jenis kera dan sebagainya. Jadi bisa secara spesifikkan untuk mencari ciri-ciri dari fauna yang ada di wilayah oriental seperti itu ya. Kemudian terkait dengan kondisi alamnya, bagaimana kalau di zona oriental itu apakah dia tropis atau subtropis atau dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian persebaran wilayahnya ya secara spesifik. Misal kayak burung cendrawasih dia dari mana? Papua. Misal komodo dia dari mana? Komodo dan sebagainya seperti itu. Jadi kalian mencari 3 deskripsi ya terkait dengan persebaran wilayah, ciri-ciri dan apa tadi? Kondisi alamnya. Oke, bisa dipahami? Sekarang bikin grand design-nya ada dulu di selembar kertas. Nanti di rumah atau mungkin kalian ada kerja kelompok ya, bisa dipindah ke kertas manila ya. Jadi nanti kalian mencari gambarnya, di print ya, nanti digunting, terus ditempel-tempel. Oke, bisa dipahami semuanya? Ya. Karena waktunya sudah hampir habis ya, nanti silahkan tugas yang kalian garap hari ini dan desainnya sudah kalian temukan ya terkait dengan persebaran flora dan fauna, silakan dipindah ke kertas manila ya. Untuk ukurannya bisa disepakati antara kiri dan kanan, yang sekiranya dia lebih besar itu yang mana untuk menggambarnya. Dan teman-teman, jadi kalian tidak harus menulis ya. Oke, kalian harus menulis, kalian bisa nge-print untuk ciri-cirinya. Kalian ketik aja di print, digunting, ditempel gitu ya. Atau kalau kalian mau grafik tulisan perkataannya juga boleh. Kalau lagi gabut gitu ya. Oke. Jadi sekiranya kita sekalian untuk mendesain seperti apa. Dan untuk tugasnya ini 1 minggu ya. Nanti dikumpulkan Selasa minggu depan. Ya. Oke. Jadi tolong dimaksimalkan karena waktunya cukup banyak 1 minggu. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin di desain sebaik mungkin. Oke. Ada yang masih ditanyakan terkait dengan materi pada pagi hari ini? Terkait dengan tugasnya sudah bagus semua? Oke. Tolong ya.